Yang paling penting kita buktikan bahwa negara kita ini sehat, semuanya baik. Sampai detik ini kita bersyukur. Ya besok dan lusa ya kita doa terus. Ibu ini dan putrinya positif corona. Rasa-rasanya belum lama ini kita mendengar bahwa Indonesia masih aman dari corona. Tapi awal minggu ini kita mendapat kabar yang mengejutkan. 2 orang WNI positif terjangkit virus COVID-19 yang menjadi momok dunia. 2 orang WNI yang merupakan seorang ibu dan anak ini diduga terinfeksi virus COVID-19 setelah melakukan kontak langsung dengan turis berkewarganegaraan Jepang. Turis WNA Jepang ini kemudian terdeteksi corona saat sedang berada di Malaysia. Pertanyaannya sekarang, kok bisa ya Indonesia yang kata pemerintah sudah mengantisipasi dengan sangat hati-hati tapi masih bisa kecolongan? Itu yang akan kita bahas di Quick Insight kali ini. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebelumnya menyebut Indonesia sudah melakukan pemeriksaan ketat yang sesuai standar. Bahkan di pintu-pintu masuk Indonesia, baik melalui darat, udara, dan air, Kemenkes memasang 135 termoscanner untuk mengidentifikasi suhu tubuh manusia. Bagi seseorang yang suhu tubuhnya di atas 38 derajat Celcius, akan terlihat berwarna merah di termoscanner. Selain itu, bandara-bandara yang aktif juga disediakan health alert card, serta komunikasi dan edukasi pada penumpang. Tapi kenapa kita masih kecolongan? Parahnya lagi pada saat WN Jepang yang diduga menularkan virus corona pada 2 WNI yang ada di Depok ini masuk dan keluar bandara Indonesia, ia tak terdeteksi corona. Padahal Menkes Terawan pun nggak menyanggah kalau kemungkinan WN Jepang ini sudah terinfeksi sebelum kedatangannya ke Indonesia. Tapi malah baru dideteksi penyakit ini pada saat ia berada di Malaysia. Presiden Jokowi menyebut hal ini bisa terjadi lantaran keakuratan termoscanner gak bisa dijamin 100%. Lalu benarkah negara kita sudah memiliki sistem pencegahan penyebaran penyakit yang cukup? Emang sih, selain termoscanner, pasca masuknya corona di Indonesia ada beberapa bandara yang pengamanannya diperketat. Contohnya di Bandara Soekarno-Hatta. Bandara Soekarno-Hatta dilengkapi dengan berbagai sarana pencegahan penyebaran corona selain termoscanner, seperti termogan, kapsul isolasi, lebih banyak hand sanitizer, dan pembagian masker secara berkala. Tapi pertanyaannya lagi-lagi, apa ini cukup? Untuk mengukurnya kita bisa ambil contoh dari negara tetangga yaitu Singapura. Untuk mencegah corona, selain menutup penerbangan dari dan menuju Tiongkok seperti yang dilakukan Indonesia, Singapura pun melakukan langkah pencegahan secara detail, seperti mensterilkan dan melakukan penyemprotan disinfektan di berbagai fasilitas umum. Sterilisasi fasilitas ini dilakukan setiap hari di area-area umum dengan trafik tinggi, di antaranya sterilisasi pada tombol lift, lampu penyeberangan, kotak surat, tempat bermain anak, dan gym. Terus yang lebih penting lagi, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Chan Chun Sing menegaskan harga masker tidak boleh dinaikkan secara ekstrim untuk meraup keuntungan besar atas virus corona. Nggak kayak di Indonesia yang harga satu maskernya sampai ratusan ribu rupiah. Selain itu pemerintah Jepang, Hong Kong, dan Iran misalnya, mereka meliburkan sekolah untuk sementara waktu. Hal ini dilakukan guna mengurangi kontak antar warga di tempat umum sehingga mencegah penyebaran virus COVID-19 semakin parah. Tapi anehnya, Indonesia malah membuka pintu lebar-lebar dengan melakukan obral tiket pesawat murah. Meskipun ini hanya diperuntukkan untuk warga domestik saja. Tapi tetap, ini kontradiktif dengan rencana pencegahan penyebaran virus corona. Tapi untungnya ada kabar baik nih. Data sampai dengan 3 Maret 2020 menyatakan 50% pasien positif COVID-19 di Tiongkok sudah sembuh dan bahkan boleh pulang ke rumahnya. Jadi virus corona bisa disembuhkan dan kita tidak perlu khawatir berlebihan. Pemerintah sudah berbuat yang terbaik menurut mereka untuk mencegah virus corona. Sekarang nih kita sebagai warga masyarakat juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dengan cara-cara yang tidak membuat panik saudara-saudara kita yang lain. Jadi gimana menurut kalian langkah yang tepat untuk terhindar dari virus corona? Tulis komentar kalian di bawah ini ya.